Dengan tergesa-gesa remaja itu tanpa mengucapkan salam langsung mengatakan, Bah, tubuh Palasik, Bah, tubuh Palasik. Aku menemukannya, Bah. Ratu Palasik part yang kelima. Jadi buat teman-teman tolong dilihat part 1, 2, 3 sama 4-nya biar paham dan nyambung. Semoga saja cerita ini bisa kita selesaikan malam ini. Ratu Palasik ditulis oleh Kang Cerita @angga_sput. Linknya ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau nanya soal cerita Ratu Palasik bisa langsung follow Twitternya ya. Mari kita langsung saja ke ceritanya. Cerita yang terakhir melihat Yola yang tidak ada di kamar. Namun sang anak menangis menjerit. Umi lagi sholat nak, nanti Umi juga datang. Kamu tidur lagi ya, ucap Joko menenangkan Panji. Dengan masih menepuk bokong Panji, Panji pun kembali tertidur. Namun Joko belum juga tidur hingga waktu subuh tiba. Yola belum juga kembali. Joko tidak ingin membangunkan Panji. Dan yang terpenting, tidak mau meninggal Panji sendirian di kamar. Hingga waktu subuh pun selesai, Yola belum juga datang di kamar. Tepat jam 5, Joko pun membangunkan Panji. Dia membawanya ke ruang tamu. Lalu Joko pun melaksanakan sholat subuh di ruangan tamu dengan Panji yang berada di sebelah dengan keadaan ngantuk. Tak lama terdengar suara wanita menjerit di belakang pintu rumahnya. Tolong. Setelah Joko menyelesaikan sholatnya, Joko pun menggendong Panji dan membawa ke belakang. Orang-orang pun mulai ramai datang menuju ke belakang, tepatnya di toilet yang biasa warga digunakan untuk menumpang buang air. Ada apa ini? Ucap Joko yang datang. Para warga pun mulai ramai, lalu Pak RT menahan Joko untuk mendekat. Jangan mas, jangan mendekat, ucap Pak RT dengan tangannya menahan Joko. Awas, minggir Pak, minggir. Saya tetap mau lihat, ucap Joko dengan nada menaik. Firasat Joko mulai tidak enak. Ketika Joko mendekat, dilihatnya di balik kain jurik itu. Terlihat Yola telah terkapar dengan kondisi, kelamin berlumuran darah. Perutnya yang mengandung kini sudah tidak ada lagi. Joko pun terkulai lemas, tangisnya bukan kepalang. Air mata berjatuhan untuk menggendong Panji saja, tangannya sudah tidak kuat. Para warga yang melihat tidak sedikit tangisnya juga pecah. Panji pun menangis karena melihat sang ayah yang begitu tak berdaya. Pak RT pun mendekat lalu menggendong Panji. Sudah, ayo para warga, tolong dibantu untuk mengurus ini, ucap Pak RT saat itu. Mas Joko, ayo bangun, yang sabar ya mas, ucap Pak RT menenangkan Joko. Namun Joko masih saja terbaring di tanah dengan tangis yang tidak bersuara lagi. Tangannya mencengkram tanah lalu melemparkannya ke langit. Nenek tua biadab, sungguh biadab. Takkan ku maafkan, teriak Joko yang sangat kencang. Pagi itu Tejo yang minum kopi di depan rumah, lantas tiba-tiba gelas kopinya itu retak. Mata Tejo menatap gelas itu. Ada yang tidak beres ini, batin Tejo. Pagi itu, Tejo pun pergi ke rumah Joko. Urusannya dengan orang lain itu pun dibatalkan. Dia pun segera pergi seorang diri dan pamitan dengan istrinya. Loh, kok dadakan toh pak? Bukannya bapak masih ada urusan? Tanya istrinya. Perasaan bapak nggak enak bu. Bapak takut terjadi apa-apa sama Panji, ucap Tejo. Biar bagaimanapun, Tejo selalu mengkhawatirkan cucu kesayangannya itu. Pagi itu Tejo pun berangkat dengan jalur biasa. Di rumah Joko masih saja menangis kepergian istrinya.
Joko sudah tak bisa mengendalikan diri. Dia masih merasa luka yang dihadapinya terlalu berat baginya. Dia masih tidak bisa terima kehilangan Yola. Mayat Yola pun telah selesai dimandikan dan dikafani. Mulai dibacakan Yasin oleh warga. Warga yang datang pun sangat ramai saat itu. Dari mulut ke mulut bahwa kematian Yola sangat diyakini bahwa disebabkan oleh parasik. Meskipun sebagian warga mengatakan jika ini hukum karma kepada Joko, hingga siang hari mayat pun ingin dibawa warga untuk segera disolatkan dan dikebumikan. Ketika warga ingin mendekat memasukkan mayat ke dalam keranda, Joko mengamuk dan marah-marah. Tidak ada yang berani mencegah Joko. Hingga sampai sore hari, Tejo pun datang. Benar saja firasat Tejo. Dia sudah melihat bendera kuning terkapar di depan rumah Joko. Siapa lagi nih yang jadi korban? Batin Tejo. Tejo pun masuk ke rumah. Warga pun menepi membiarkan Tejo masuk. Dilihatnya Joko tengah menangis dan berbicara sendiri seperti orang gila. Sudahlah nak, istrimu sudah pergi. Sudah, biarkan warga menguburkannya, ucap Tejo sambil menepuk pundak Joko. Tidak mungkin Yola masih hidup kok. Dan anak yang dikandungnya pun juga masih hidup. Iya kan Mi? Ucap Joko dengan gelagat tidak jelas sambil berbicara dengan mayat Yola. Tolong ambilkan aku 2 biji sahang ya, ucap Tejo kepada sanak keluarga Yola. Kemudian dari dapur salah satu sanak keluarga pun datang dengan membawakan sahangnya. Tejo menyuruh 4 orang warga yang kuat untuk masuk ke dalam rumah. Pegang kaki tangannya, ucap Tejo menunjuk Joko. Kemudian warga yang 4 tadi mulai memegangi Joko. Joko pun mulai berontak. Luruskan kakinya, ucap Tejo. Kemudian Tejo menekan biji sahang tadi tepat di jari kaki jempol Joko. Joko pun mengelijang berontak tak karuan. 4 orang tadi hampir kewalahan. Lama Tejo menekan, biji sahang itu pecah keduanya di jempol masing-masing kiri dan kanan. Joko pun terkulai lemas dan diam. Namun tangisnya masih saja, meski saat itu tidak keras seperti tadi. Bawa dia ke kamar dan ikat untuk sementara, ucap Tejo memerintahkan orang yang tadi memegangi Joko. Setelah Joko dibawa ke kamar, Tejo pun menyuruh Pak RT untuk memakamkan Yola segera. Pak RT pun menyanggupi dan Yola pun segera dikebumikan. Sore itu Tejo ingin memberitahu kepada istrinya mengenai hal ini. Keesok harinya tepat di sore hari, istri Tejo pun datang. Tanpa berbicara apa-apa, istri Tejo langsung berlari ke kamar menemui Joko. Dilihatnya Joko terikat kedua kaki tangannya di atas ranjang menggunakan kain selimut. Menetes air mata sang ibu melihat anaknya dalam kondisi ini. Ia pun mendekatinya lalu membelai rambutnya. Nak, kamu kenapa? Ucap ibu Joko sementara isak tangis mulai terdengar. Umi pulang. Abi sangat merindukan Umi. Gelagat Joko yang sudah seperti orang gila. Tangis ibu Joko semakin pecah saat itu. Sadar nak, sadar. Sadarlah, ikhlaskan istrimu. Sadar anakku, ucap ibunya sambil memeluknya. Joko hanya diam, namun tingkahnya sudah seperti orang linglung. Tak lama Tejo pun masuk dengan Panji. Panji yang sudah mulai bisa berjalan hanya dipimpin dengan Tejo, meski langkah Panji sering terjatuh jika tidak dipimpin. Sudahlah Bu, biarkan Joko dulu, dia hanya perlu waktu kok, ucap Tejo. Lalu sang ibu pun keluar. Dia menuju ke dapur dan mengambil makanan, lalu kembali lagi ke kamar. Joko pun diberi makan dengan ibunya. Meski yang dimakan Joko hanya sedikit, perlahan mulutnya terbuka, namun tatapan matanya masih saja kosong. Tejo pun keluar kamar dengan membawa Panji. Ayo nak, ini makan dulu, ucap Nirmala sambil memberikan sup kepada Datu. Namun Datu tidak menghiraukan. Datu malah asik memainkan mainannya.
Lama-kelamaan, Nirmala terlihat jengkel karena Datu masih juga tidak mau makan. Lalu dari belakang terlihat Bu Asi membawakan semangkuk bubur. "Non, biar Simbok saja yang memberikan makanan ya." Dengan wajah yang masih jengkel, Nirmala pun mengangguk dan pergi. Ketika Asih menyuapinya, Datu dengan lahap memakan bubur itu. Terlihat ada daging merah yang dilunakkan tertutup oleh bubur. Apa mungkin itu daging janin Yola ya? Hari demi hari, Datu lebih suka makan makanan yang dimasak Asih dibanding masakan yang dibawa Nirmala. Membuat Nirmala semakin jengkel. Nirmala pun mengajak Rahman untuk pergi berlibur 1 hari menenangkan pikirannya. Pikirannya terasa kacau melihat tingkah laku Datu yang kini tidak lagi lengket kepadanya. Dia pun berniat mengajak Datu liburan dan Asih tinggal di rumah untuk 1 hari. "Datu, Mama sama Papa besok mau pergi liburan. Kamu ikut ya," ucap Nirmala membujuk Datu. "Lalu Simbok gimana, Ma?" ucap Datu dengan suara khas anak kecil itu. "Simbok tinggal di rumah, kan mau jagain rumah," ucap Nirmala. "Kalau gitu Datu juga mau tinggal di rumah ya, Ma? Kasihan Simbok sendirian di rumah," ucap Datu. "Kamu ini coba sekali saja nurut sama Mama," bentak Nirmala dengan mata melotot. Membuat Datu menjadi takut lalu berlari ke kamar Asih. Datu pun memeluk Asih dengan wajah memelas. Asih pun mengatakan, "Non, biarkan Datu di rumah. Saya bisa menjaganya kok," ucap Asih. Iya, ya udah, terserah Simbok aja," ucap Nirmala yang langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Keesok harinya Nirmala pun pergi bersama Rahman untuk berlibur. Simbok pun menunggu di depan pagar dengan Datu yang sibuk memainkan mainannya. "Hati-hati di jalan ya Non dan Tuan," ucap Asih sambil melambaikan tangannya. Tak lama mereka pergi, melihat ekspresi wajah Asih pun berubah. "Malam ini saatnya," ucap Asih dengan senyum menyeringai sambil membelai rambut Datu. Malam harinya, tepat di belakang rumah sekitar yang tak jauh dari rumah, terlihat Asih tengah menghidupkan obor. Di hadapannya Datu tengah duduk di kursi dan di bawahnya terdapat kendi air yang berisi kembang 7 rupa. Sambil merapal mantra, Asih memandikan Datu dengan air di dalam kendi itu. "Dengan begini, mulai malam ini aku angkat menjadi Ratu Palasik. Mulailah mencari makan sendiri dan balaskan dendam ibumu," ucap Asih yang masih terus mengguyur Datu dengan air kembang. "Kita beralih ke rumah Joko ya." "Gimana kondisi Joko, Bu?" tanya Tejo yang melihat istrinya baru keluar dari kamar Joko. "Alhamdulillah sudah agak mendingan, Pak. Meski dia masih sering lamun." "Tunggulah beberapa hari lagi ya, Bu. Nanti kita pulang ke Jawa dengan Joko dan Panji sekalian," ucap Tejo. Siang itu Tejo duduk di teras rumah dengan kopi yang terhidang. Dia merasa seperti akan ada orang yang mencarinya. Lantas dia pun duduk di teras rumah dengan rokok yang sudah beberapa kali dia hidupkan. Tak lama terlihat 2 orang remaja berlari menuju rumahnya. Dengan tergesa-gesa remaja itu tanpa mengucapkan salam langsung mengatakan, Bah, tubuh Palasik, Bah, tubuh Palasik. Aku menemukannya, Bah," ucap salah satu anak itu. Dengan rokok yang masih terpuntung dan semprotan untuk memandikan burung yang biasa digunakan Joko untuk memandikan burung itu langsung diletakkan Tejo. Kemudian Tejo berlari menuju ke dalam rumah. Dia seperti mengambil kendi yang berisikan garam. "Yois, ayo, cepat bawa Mbah ke tempat itu ya," ucap Tejo. Tejo mengenali 2 remaja itu. Mereka adalah Joni dan Ian. Dan mereka berdua yang berasal dari kampung sebelah yang datang sewaktu ada hajatan tahlil saat almarhum Faisal. Kemudian Tejo memerintahkan Ian untuk memberitahu kepada Pak RT untuk mengumpulkan warga sekitar. Kemudian Ian pun mengambil jalan arah yang berbeda. Joni berlari sekuat tenaga menuju sekolah yang dibangun bekas tanah rumah Asih itu. Kemudian Joko menuju di bawah kolong sekolah yang tingginya hampir 1 meter itu.
"Di sana mbah, di sana, di dalam pondok itu loh mbah," ucap Joni sambil menunjuk rumah pondok itu. Dengan cepat Tejo langsung melangkah dan berlari menuju pondok itu. Dilihatnya memang benar, tubuh dari Asih itu berada di situ. Tanpa basa-basi, Tejo menumpahkan garam itu di dalam lubang bekas lehernya yang terlepas itu. Terlihat garam itu mendidih seperti terkena air panas. Kemudian Tejo pun keluar dan mengatakan kepada Joni untuk bersembunyi. Tak lama Pak RT datang yang diikuti oleh para warga serta Ian. Di mana makhluk sial itu?" ucap salah satu warga. Diam, sekarang bersembunyilah. Kita tunggu kepalanya bakalan kembali. Siapkan nyali kalian dan juga siapkan tali ya," ucap Tejo mengatakan kepada para warga. Para warga pun bersembunyi di sekitaran tempat situ dan Tejo lebih dekat dari pondok itu. Hari pun mulai gelap, namun tidak ada tanda-tanda kemunculan Asih. Cahaya pun sudah tidak terlihat lagi, apalagi di bawah kolong sekolah itu. Tiba-tiba terdengar sesuatu menabrak pintu pondok. Tejo berdetak dan yakin jika kepalanya telah kembali. Terdengar suara erangan menahan sakit dari pondok. Kemudian Tejo pun berteriak, "Sekarang!" Para warga pun keluar dari persembunyiannya, berlari menuju pondok. Terlihat di sana ada Asih tengah kesakitan dengan janin yang dipegangnya. Mulutnya penuh dengan darah. "Janin siapa lagi yang kau jadikan korban biadab?" teriak warga. Kemudian tali diikatkan di leher. Lantas Asih pun diseret keluar dari kolong sekolah itu. Para warga geli memegang janin yang terjatuh karena dilepaskan Asih sewaktu warga menyeretnya. Lantas Tejo menyuruh Joni membuka bajunya dan meminta baju putih dalaman Joni. Kemudian Tejo membungkus janin itu. Bakar saja," ucap salah satu warga yang mulai mencari bensin di posisi itu. Asih hanya tertawa. Tawanya dengan suara sangat mengerikan. Hingga ketika bensin telah menyiram ke seluruh tubuhnya, dia mengatakan, "Tugasku sudah selesai. Kalian akan diteror olehnya sekarang." "Lihat saja nanti, Ratu Palasik telah bangun." Belum sempat Asih menuntaskan ucapannya, api telah menyambar tubuhnya yang membuatnya berteriak begitu mengerikan. Tejo hanya melihat itu dari jarak yang lebih jauh. Dia mencerna ucapan Asih. Lantas setelah dia meminta bantuan salah satu warga untuk menguburkan janin tadi, Tejo pun pulang ke rumah. Terlihat para warga masih ada sebagian untuk melihat kobaran api yang membakar Asih itu. Dengan tubuh yang berkeringat serta kotor, Tejo pun masuk ke rumah. "Di mana Pak? Di mana?" ucap istri Tejo yang melihat Tejo dengan kondisi seperti ini. Tanpa menjawab, Tejo pun langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Lalu dia kembali menemui istrinya. "Besok kita harus pulang ke Jawa, Bu. Kita bawa Joko dan Panji ya sekalian ya. Lalu bagaimana dengan rumah ini, Pak? Titipkan kepada sanak saudara Yola yang berada di sini sampai cucu kita siap." Istri Tejo pun terdiam. Apa yang dimaksud oleh Tejo? Dia tidak mengerti sama sekali. Maksud Bapak gimana sih? "Panji akan meneruskan ilmuku dan dia harus belajar Pancasona." Istri Tejo pun terdiam. Kemudian Tejo mengatakan, "Aku harus melatihnya, Bu, untuk melawan sang ratu itu." Alhamdulillah cerita ini sudah selesai. Terima kasih buat penulis @angga_sput. Dan cerita selanjutnya semoga saja segera diselesaikan. Bagaimana pertemuan Panji dan juga Ratu Palasik itu. Kita lanjut ke cerita yang lain. Dan juga buat teman-teman jangan lupa komentar di kolom komentar. Sisipkan juga dari mana asal kota kalian. Sekian, terima kasih.